Selamat pagi, anak-anak yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran hari ini, di mana pada pembelajaran hari ini kita masuk ke tematik ya, atau tema 4E, buku kelima, Pahlawanku. Hari ini kita masuk ke subtema pertama, perjuangan para pahlawanku, di mana hari ini kita masuk ke pembelajaran pertama, Kerajaan Kutai. Nah, di sini kita memiliki indikator pembelajaran atau tujuan pembelajaran, di mana yang pertama, anak-anak nantinya dapat menjelaskan penggunaan huruf kapital dalam kalimat, membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang benar, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dongeng, menemukan kosakata yang terdapat dalam dongeng, menggunakan huruf besar yang tepat dalam kalimat, menyebutkan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, menjelaskan sejarah berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia, yaitu Kutai. Mari kita nyanyikan lagu berikut, ya, yaitu lagu Mitos Lembuswana. Do sama dengan C 4/4. Nah, setelah kalian menyanyikan, kemudian mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan ini ada juga di buku tema kalian. Kalian nanti juga bisa menuliskan jawabannya di buku tema kalian. Pertanyaan pertama, dari mana asal mitos Lembuswana? 2. Bagaimana bentuk kepala Lembuswana? 3. Bagaimana sayap Lembuswana? 4. Apa yang perlu kita jaga? Silakan anak-anak jawab dan anak-anak tulis dalam buku tema kalian masing-masing. Nah, setelah menjawab tadi, silakan anak-anak membaca mengenai legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu. Halaman 8-10 di buku tematik 4E. Setelah membaca, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Anak-anak boleh kembali lagi menuliskan jawabannya di buku tema kalian masing-masing. 1. Berasal dari manakah dongeng legenda Naga Erau dan Putri Karang Melenu? 2. Siapa saja tokoh dalam dongeng di atas? 3. Apa yang diminta petinggi Hulu Dusun dan Babu Jarumu kepada dewa? 4. Bagaimana sifat petinggi Hulu Dusun? 5. Apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan keturunan? Silahkan anak-anak dijawab pertanyaannya, ditulis di buku tema kalian masing-masing. Nah, setelah kalian tadi membaca, kemudian menjawab pertanyaan, mari kita mencari kosakata. Nah, kosakata ini nanti kalian bisa cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini Bapak sudah membantu mencarikan seperti yang pertama, yaitu kata-kata sulit yang pertama yaitu dusun. Dusun itu bisa dikatakan kampung, desa, atau dukuh. Ya, yang kedua legenda. Nah, legenda itu ada cerita rakyat dari zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Yang ketiga jelmaan, yaitu hasil menjelma, biasanya berubah ya anak-anak ya. Yang keempat, Bapak menemukan ada kata bertapa, artinya mengasingkan diri dari keramaian dunia dengan menahan hawa nafsu seperti makan, minum, tidur, birahi untuk mencari ketenangan batin. Terakhir adalah naga.
yaitu ular yang besar. Biasanya dalam cerita dan dalam beberapa kata majemuk seperti ya, naga berapi, naga bura, naga gentala, dan naga umbang. Nah, anak-anak silakan nanti bisa mencari lagi kosakata-kosakata yang termasuk kata-kata sulit. Anak-anak bisa mencari artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya mari kita melihat penjelasan penggunaan huruf kapital dalam kalimat. Kosakata yang kalian temukan apabila berupa nama orang, tempat, atau jabatan ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Demikian juga dalam menulis kalimat harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Penulisan huruf kapital dalam bahasa Indonesia sangat penting. Saat menulis, hendaklah perhatikan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, seperti penggunaan tanda baca dan penggunaan huruf kapital agar tulisan kalian menjadi tulisan yang baik dan benar. Aturan penggunaan huruf kapital atau huruf besar sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama pada setiap awal kalimat. Contoh, hari ini siswa kelas 4 sedang membaca dongeng. Contoh yang kedua, petinggi ulu dusun dan istrinya sedang bersemedi. Contoh yang ketiga, bacalah dongeng itu dengan baik. Penggunaan huruf kapital yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata yang memiliki hubungan dengan nama-nama agama, kitab suci, Tuhan, dan termasuk juga kata ganti Tuhan, seperti Allah, Hindu, Alkitab, Yang Maha Esa. Penggunaan huruf kapital yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf awal setiap unsur-unsur nama orang, ya, seperti petinggi hulu dusun, Putri Melenu, Batara Agung Jaya Sakti. Kemudian penggunaan huruf kapital yang keempat, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama, gelar kehormatan, keturunan, atau keagamaan bila diikuti nama orang, seperti IR Soekarno, ya, singkatan dari Insinyur Soekarno. Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja Kertanegara. Yang kelima, dalam penggunaan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang tidak diikuti nama orangnya. Seperti contoh ya, Soekarno mendapat gelar insinyur. Dia baru saja diangkat menjadi sultan. Putri Karangmelenu nantinya menjadi istri seorang raja. Nah, setelah kalian tadi sudah melihat penjelasan mengenai penggunaan huruf kapital yang baik dan benar, sekarang tiba waktunya memahami arti dari kata dalam bacaan berjudul Legenda Naga Erau dan Putri Karangmelenu. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut dengan ejaan yang benar. Ya, silakan dibuat kata legenda, erau, dusun, dewata, hulu. Silakan anak-anak tulis dalam buku tematik kalian masing-masing. Mari silakan ditulis. Nah, setelah kalian tadi menulis, mari kita menyebutkan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Sebelumnya, bacalah teks percakapan Melati dan Bintang di buku tematik 4E halaman 13. Nah, setelah kalian membaca, mari kita tulis beberapa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Di sini Bapak sudah menuliskan beberapa, nantinya kalian bisa cari. Seperti yang pertama Kerajaan Kutai, itu bertempat di Muarakaman, Kalimantan Timur. Yang kedua Kerajaan Tarumanegara, itu berada di Sungai Citarum, Jawa Barat. Mataram Kutai, ya, itu ada di Jawa Tengah.
kemudian ada Kediri, itu di Jawa Timur, Singosari ada juga di Jawa Timur. Silakan anak-anak ya mencari kemudian menuliskan di buku tema kalian. Nah, mari kita lanjutkan yaitu dengan membaca sejarah Kerajaan Kutai. Ada di buku tematik halaman 14 sampai 15. Silakan dibaca. Nah, setelah kalian selesai membaca, mari melengkapi kalimat berikut dengan yang sesuai seperti pada bacaan. Yang pertama, Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak. Yang kedua, Kerajaan Kutai terletak di. Yang ketiga, Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-4. Bukti Kerajaan Kutai ditandai dengan adanya. 5. Kerajaan Kutai mencakup wilayah. 6. Tugu batu yang berfungsi untuk menambatkan hewan yang akan dikorbankan disebut. 7. Raja Kutai yang terkenal adalah. 8. Raja Kutai menghadiahkan kepada kaum Brahmana berupa. 9. Raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Kutai adalah. 10. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kutai adalah. Nah, silakan anak-anak tulis jawabannya. Nanti bisa mencari di bacaan sejarah Kerajaan Kutai ada di halaman 14 sampai 15. Kemudian jangan lupa ditulis di buku tematik kalian. Tiba waktunya kita di penghujung pembelajaran kita. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang aku tahu. 1. Dongeng legenda Naga Erau dan Putri Karangmelanu berasal dari Kutai, Kalimantan Timur. 2. Tokoh dongeng legenda Naga Erau dan Putri Karangmelanu adalah petinggi hulu dusun, Babu Jarumah dan Putri Karangmelanu. 3. Dalam menuliskan kalimat harus memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital atau huruf besar yang benar. 4. Masuknya agama Hindu di Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. 5. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia antara lain A. Kutai, B. Tarumanegara, C. Mataram kuno, C. Singosari, E. Kediri, F. Majapahit. 6. Sejarah berdirinya Kerajaan Kutai sebagai berikut. A. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-4. B. Kerajaan Kutai terletak di Kutai, Kalimantan Timur. C. Raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. D. Nama Raja Kutai yang terkenal adalah Mulawarman. Mari kita refleksikan kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah bisa menulis kalimat dengan menggunakan huruf kapital dengan benar? Nah, setelah kita refleksi, mari kita tulis aksi kita. Supaya lebih memahami sejarah berdirinya Kerajaan Kutai, saya akan terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ingat selalu untuk menjaga kesehatan ya. Makan makanan bergizi, istirahat cukup, minum air putih. Kemudian selalu menerapkan protokol kesehatan ya, terutama jika kalian keluar dari rumah, selalu memakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, dan tak lupa untuk selalu menjaga jarak.
Baik, kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran hari ini. Salam sehat selalu.